Yun Qingyan, sang kaisar abadi terhebat di dunia immortal, ingin kembali ke dunia manusia. Dia merindukan ayah, ibu, dan adiknya. Jadi 3000 tahun yang lalu, dia tidak sengaja terseret ke lorong dimensi dan masuk ke dunia immortal. Dan 3000 tahun ini dia habiskan di dunia immortal sampai menjadi tak terkalahkan. Sekarang dia sudah menjadi kaisar abadi dan sudah memiliki kemampuan untuk kembali ke dunia fana. Dengan pedang ilahi Gentian, dia membelah dimensi. Namun seekor monster kuno kekacauan berusaha menggagalkannya. 在这个位面，我穷。Sementara saat ini di dunia fana, patriark sementara klan Yunlan diserang oleh dua pembunuh, yang mana kedua pembunuh ini dikirim oleh Penatua untuk memaksa Yunlan menandatangani surat perjanjian penyerahan posisi patriark klan Yunlan menolak dengan habis-habisan karena Penatua Agung dan anaknya itu sangatlah jahat, tidak pantas menjadi patriark klan Yun. Terlebih lagi mereka sepertinya sudah bekerja sama dengan klan Lin. Terlebih lagi posisi patriark klan Yun sudah disiapkan untuk Yun Qingyan. Dirinya sangat yakin bahwa Yun Qingyan pasti akan kembali. Pertarungan pun tidak terelakkan, namun kemudian sebuah ledakan tiba-tiba bergema di langit dan Yun Qingyan akhirnya berhasil mendarat di dunia fana. Di sini Yun Qingyan membantu Yunlan alias pamannya untuk menghabisi dua pembunuh itu. Namun sebelum turun tangan, dua pembunuh itu sudah terlebih dulu musnah. Yang mana ternyata mereka sebelum melakukan misi ini tidak peduli pembunuhannya gagal atau berhasil, tetapi mereka berdua akan tetap mati. Ini dilakukan untuk menghapus jejak saksi. Yun Qingyan menjelaskan kepada sang paman bahwa dia selama ini ditangkap oleh bandit dan dipenjara. Mendengar itu sang paman tidak menyangka bahwa 3 tahun ini Yun Qingyan telah mengalami hal yang begitu tragis. Namun Yun Qingyan sendiri terkejut tidak menyangka bahwa 3000 tahun di dunia immortal ternyata sama dengan 3 tahun di dunia manusia. Kemudian sang paman menjelaskan bahwa selama Yun Qingyan menghilang, ayah, ibu, dan adiknya Chai-Er juga menghilang. Mereka hanya meninggalkan token ini. Yun Qingyan pun melihat token tersebut dan menyadari pola surgawi pada token itu. Sepertinya hilangnya anggota keluarganya ada hubungannya dengan Sekte Pedang Langit. Sang paman menjelaskan bahwa Sekte Pedang Langit menguasai daerah yang sangatlah luas. Dan sekte itu benar-benar tersembunyi, juga tidak diketahui lokasi pastinya. Yun Qingyan meminta sang paman untuk jangan khawatir, dia sendiri yang akan mencari sekte pedang langit itu. Namun Yun Qingyan bergumam bahwa sekarang karena menembus ruang dimensi sebelumnya, kultivasinya telah menghilang. Saat ini dia harus memulihkan kultivasinya terlebih dahulu sebelum mencari keluarganya. Terlebih lagi adiknya Chai-Er bersama ayah dan ibu, pasti mereka masih baik-baik saja. Tiba-tiba 4 penatua agung klan Yun datang menemui. Mereka menegaskan bahwa walaupun Yun Qingyan sudah kembali, tapi Yun Qingyan sudah menghilang dalam waktu 3 tahun dan posisi putra mahkota sudah dihapus. Yun Qingyan menegaskan walaupun dia posisi putra mahkotanya sudah dihapus, tapi setidaknya penerus patriark adalah anak paman Yun, yaitu Yun Xiao, bukan giliran anak penatua agung Yun Yang untuk menjadi penerusnya. Namun Penatua Agung menegaskan bahwa Yun Xiao sudah mempermalukan klan, dia tidak layak menjadi penerus klan Yun. Yun Qingyan pun menegaskan lagi, walaupun sesuatu sudah terjadi pada Yun Xiao, tapi tetap saja anak Penatua Agung tidak bisa menjadi penerus klan. Penatua Agung menegaskan bahwa itu bukan terserah Yun Qingyan, tetapi itu terserah kepada kekuatan. Yang mana 7 hari lagi dia akan menyiapkan arena agar anaknya Yun Yang dan Yun Qingyan akan berduel di arena. Dan siapapun yang menang akan menjadi patriark klan selanjutnya. 如果让我发，你修为已经达到月境7天后吧，3级。
Kemudian kita dijelaskan bahwa 3 tahun yang lalu Yun Qingyan tidak sengaja tersedot ke ruang dimensi dan tiba di dunia immortal. Kita dijelaskan perjuangan Yun Qingyan di dunia immortal dari jatuh bangun sampai bisa mencapai tingkat tertinggi alam immortal dan menjadi salah satu dari 10 kaisar immortal. Dan dia menjadi kaisar immortal pertama yang menguasai di dunia immortal. Semua orang di dunia immortal memanggilnya Kaisar Yun. Namun satu-satunya yang selalu ada di benaknya yaitu adalah keluarganya. Alhasil setelah menjadi yang tertinggi di dunia immortal, Yun Qingyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk kembali ke dunia manusia alias dunia panah. Namun di tengah merobek ruang dimensi dengan pedang ilahi Gentian waktu itu, tiba-tiba binatang purba kekacauan mengganggunya. Untungnya dia masih tiba di dunia panah dengan selamat. Akan tetapi dia harus kehilangan semua kultivasinya dan juga harta pedangnya. Hanya tersisa sarung pedangnya saja. Namun walaupun begitu, dirinya masih memiliki semua ingatan dari seorang kaisar immortalnya. Dan dengan semua keterampilannya itu, dia pasti dapat mencapai kembali kultivasinya dalam waktu yang singkat. 形同虚设，弱肉强食，绝大先帝之力将被刺。最终还是踏上了逆反人间之路。 Yun Qingyan menemui Yun Xuan alias putra pamannya. Di sini Yun Xuan sangat senang karena Yun Qingyan sudah kembali. Namun Yun Qingyan sangat marah di saat mendapati bahwa tangan kiri Yun Xuan dan juga lautan spiritualnya sudah rusak. Tapi dia meminta untuk tidak perlu balas dendam untuknya karena balas dendam untuknya hanya akan menghancurkan keluarga Yun. Di sini Yun Qingyan pun paham bahwa yang disinggung oleh Yun Xuan pasti merupakan seorang tokoh tinggi. Namun Yun Qingyan berjanji bahwa kedepannya dia akan membuat klan Yun berjaya di seluruh dinasti Tianyuan dan dia juga pasti akan membalaskan dendam Yun Xuan dan menyembuhkan lukanya. 为我复仇，只会毁，将没有人再敢挑衅我云家的威。 Yun Qingyan berkultivasi, untungnya keterampilan master alkemisnya tidaklah hilang, jadi dia bisa memurnikan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Hanya saja bahan-bahannya tidak ada, jadi dia hanya bisa meningkatkan kultivasinya ke tingkat bintang 4 saja. Sementara saat ini di Paviliun Teknik Bela Diri Klan Yun, terlihat penjaga paviliun terkejut mendapati bahwa ada seseorang yang mengaktifkan teknik rahasia Klan Yun. Dia segera bergegas ke lokasi dan ternyata Yun Qingyan lah yang mengaktifkan semua teknik rahasia di sana. Dan dalam sekejap Yun Qingyan berhasil menguasai semua teknik tersebut. Sementara sang penjaga paviliun yang mengganggu dikalahkan oleh Yun Qingyan. Di sini penjaga paviliun begitu terkejut tidak menyangka bahwa Yun Qingyan dalam waktu sekejap bisa menguasai semua teknik tersebut. Di sini Yun Qingyan memberi sedikit hadiah kepada penjaga paviliun tersebut sebelum kemudian Yun Qingyan pergi dari sana. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu dan hari duel pun telah tiba. Terlihat semua penatua dan semua murid sekte telah berkumpul di arena untuk menyaksikan duel tersebut. Kemudian anaknya penatua agung yaitu Yun Yang tiba dengan sangat arogan. Melihat kedatangannya di sana, beberapa murid berkata bahwa jika sampai klan Yun jatuh ke tangan Yun Yang, maka sudah dapat dipastikan bahwa klan Yun akan hancur di tangannya. Terlihat Yun Qingyan berjalan di antara kerumunan. Dia naik ke arena. Penatua Agung langsung mengumumkan bahwa duel dimulai dari sekarang dan pertarungan pun terjadi. 你的功法还有这把剑， Melihat Yun Qingyan yang hanya menghindar membuat beberapa murid sedikit pesimis. Namun hal itu malah membuat Yun Yang sangatlah murka. Dia merasa diremehkan karena Yun Qingyan hanya menghindar saja. Dia pun segera menampilkan teknik andalannya, serangan 1000 ular.
Melihat itu Yun Qingyan juga memanggil sarung pedang Jiantian. Ketika sarung pedang itu muncul, semua murid sontak merasakan tekanan yang begitu dahsyat. Lalu dengan mudah serangan Yun Yang diblokir dan Yun Qingyan merilis teknik api membakar yang seketika membakar Yun Yang sampai menjadi abu. 陈青岩根本就可怕了。 Melihat anaknya sudah menjadi abu, Penatua Agung sangatlah murka. Namun tiba-tiba tuan muda dari klan Lin, Lin Baihua, dia tiba-tiba muncul di sini. Nampak dia langsung mengeluarkan token tantangan kepada Yun Qingyan, yang mana jika dia kalah maka dia akan memberikan tambang besi hitam keluarga Ling kepada klan Yun. Namun jika sampai Yun Qingyan yang kalah, maka keluarga Yun harus memberikan taman obat spiritual mereka kepada klan Lin. Di sini Yun Qingyan langsung setuju, namun dia menambahkan satu syarat lagi jika dia sampai menang. Tuan Muda Lin harus bersujud di hadapan Yun Xuan. Awalnya Tuan Muda Lin tidak setuju, namun sedikit gertakan dilepaskan oleh Yun Qingyan, membuat Tuan Muda Lin itu gemetar. Dia sadar bahwa Yun Qingyan yang sekarang bukanlah Yun Qingyan yang dulu. 这么喜欢来别人家里吃瓜，他报仇吧？我可没。我应战，但要加一点。堂堂前那个云清言了。 Yun Qingyan ditemui seorang wanita yang mana ternyata wanita ini dulu adalah calon tunangannya. Namun wanita ini memilih pergi untuk menikah dengan keluarga kaya, yaitu keluarga Aoyang. Jadi Yun Qingyan tidak sudi untuk menerima wanita ini kembali. Terlebih lagi Yun Qingyan berpikir bahwa wanita ini memiliki bakat biasa-biasa saja. Kultivasinya juga biasa-biasa saja dan juga wajahnya yang biasa-biasa saja. Jadi Yun Qingyan tidak habis pikir, kenapa 3000 tahun yang lalu dirinya bisa menyukai wanita seperti ini. Sementara di luar terdengar ada beberapa pertarungan, dan pagi harinya terlihat beberapa orang pun sudah dilumpuhkan. Dan yang melumpuhkan mereka adalah Yun Meng. Dia terkenal sebagai pembantai berdarah 1000 tangan. Ternyata dia adalah pamannya Yun Qingyan. Di sini, sang paman Yun Meng menjelaskan apa yang terjadi semalam. Dan dia juga mengalahkan semua orang ini tanpa mengeluarkan kekuatan. Namun Yun Qingyan menghela napas lega dan berkata, untungnya sang paman bertindak tidak mengeluarkan kekuatannya, karena jika sampai paman mengeluarkan kekuatannya maka paman pasti akan mati. Kemudian Yun Qingyan membawa Paman Meng untuk memurnikan pil. Di sini Paman Meng begitu terkejut. Sejak kapan Yun Qingyan adalah seorang master alkemis? Sedangkan master alkemis di seluruh dinasti ini bisa dihitung dengan jari saja. Terlebih lagi kemampuan Yun Qingyan ini bisa dianggap yang terbaik. Yun Qingyan akan menjelaskannya, tetapi dia bertanya dulu apakah sang Paman Meng percaya sepenuhnya padanya. Di sini Paman Meng menegaskan bahwa dia waktu kecil diselamatkan oleh ayahnya Yun Qingyan. Dan dia dari waktu itu sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi penjaga keluarga Yun seumur hidupnya. Namun Yun Qingyan tidak mau itu terlepas dari jasa ayahnya saja. Dia bertanya lagi apakah Paman Meng percaya pada dirinya. Di sini Paman Meng berkata bahwa dia sangat percaya pada Yun Qingyan. Alhasil demi kepercayaan itu, Yun Qingyan akan membuat Paman Meng menerobos belenggu. Dia menjelaskan bahwa karena pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, Paman Meng terjerat takdir berdarah yang menyebabkan energi spiritual di dalam tubuh Paman Meng tidak bisa berputar dan kultivasinya jadi terkunci. Jika tidak dibantu dari luar, maka Paman Meng tidak akan bisa menerobos sampai kapanpun. Dan sekarang karma buruk berdarah ini sudah berada di ujung titik kritis. Jika sampai semalam Paman Meng menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang-orang itu, maka sudah dapat dipastikan Paman Meng akan meledak dan mati. Paman Meng yang mendengarnya mengerti dan pil pun akhirnya berhasil dimurnikan. Yun Qingyan memberikan pil itu kepada Paman Meng dan dengan bantuan pil dari Yun Qingyan, belenggu karma buruk di tubuh Paman Meng pun berhasil dipatahkan dan Paman Meng berhasil menembus belenggu lalu menerobos. Paman Meng benar-benar tidak bisa berkata-kata, rasanya ini seperti sangat plong. Dia harus mengakui bahwa Yun Qingyan benar-benar luar biasa.
Kemudian Yun Qingyan datang ke kedai pembunuh bayaran. Gadis cantik yang merupakan putri tertua klan Yun yang selalu menyukainya sudah menyambut Yun Qingyan dengan sebuah pesta makan besar, yang mana semua makanannya adalah makanan kesukaan Yun Qingyan. Namun ayahnya Yun Pei-Pei yang merupakan salah satu penatua agung datang bersama 3 penatua agung lainnya. Dia lalu mengeluarkan raungan kemarahan yang membuat tempat itu bergetar dan semua orang pun pergi melarikan diri. Di sini Yun Pei-Pei membela Yun Qingyan, akan tetapi Yun Qingyan tidak ingin dilindungi oleh seorang wanita. Jadi dia meminta Yun Pei-Pei untuk pergi dulu karena dia memiliki beberapa urusan dengan para penatua. Setelah Yun Pei-Pei pergi, penatua agung pun langsung melancarkan serangan kepada Yun Qingyan. Pertarungan 1 versus 4 pun terjadi. 能做到这种程度，连崩山拳都修炼了。运用他的战斗技巧， 只剩下空剑鞘的你，依然是 Yun Qingyan mampu menandingi mereka berempat dan bahkan sepertinya Yun Qingyan cukup unggul. Dia menggunakan teknik-teknik klan Yun yang kemarin dia pelajari. Hal itu membuat para penatua cukup terkejut, tidak menyangka bahwa Yun Qingyan mampu menguasai teknik itu sampai ke tingkat sempurna. Namun mereka berempat tidak terima jika harus kalah di tangan bocah kecil. Mereka pun menggunakan kekuatan terhebatnya. Namun Yun Qingyan kemudian menggunakan sarung pedang Gentian dan mengakhiri pertempuran. Bahkan Yun Qingyan menghancurkan lautan spiritual keempat penatua agung itu. Bantuan yang dibawa oleh keempat penatua agung di luar juga dikalahkan oleh Paman Meng. Namun demi Yun Pei-Pei, dia memaafkan mereka. Yun Qingyan pergi ke taman obat spiritual milik klan Yun, yang mana Yun Qingyan sangat penasaran kenapa tiba-tiba klan Lin menginginkan taman obat spiritual ini. Dirinya yakin pasti ada sesuatu di sini yang menarik perhatian. Dan ketika Yun Qingyan memeriksa tempat itu, tiba-tiba 我兔果核。 ya, ternyata ini adalah binatang purba kekacauan yang waktu itu mengganggu kepulangan Yun Qingyan. Ternyata binatang purba kekacauan ini juga tersedot masuk ke dalam dimensi dan jatuh tepat di taman obat spiritual ini. Dan selama ini dia telah menyerap semua obat spiritual yang ada di sini. Namun karena ketemu lagi, Yun Qingyan pun menganggap bahwa dia berjodoh. Jadi pertarungan versus binatang purba kekacauan kuno pun tak terelakkan. 以我现在的修为， Dikarenakan sebelumnya telah menggunakan banyak kekuatan untuk melawan 4 penatua agung, jadi sekarang kekuatan Yun Qingyan terbatas. Alhasil untuk mengalahkan binatang purba kekacauan, Yun Qingyan menampilkan teknik persembahan darah, yang mana dia menggunakan setetes darah kaisar immortalnya dan berhasil mengalahkan binatang purba kekacauan kuno. Namun setelah dikalahkan, terlihat binatang purba kekacauan kuno itu berubah menjadi sosok kucing kecil yang sangat imut. Karena sudah ditakdirkan bertemu dengan kucing ini, jadi Yun Qingyan akan membuat kontrak untuk memperbudak binatang purba kekacauan kuno ini. Namun sayang sekali kontrak itu gagal. Yun Qingyan kemudian paham bahwa binatang purba kekacauan ini lahir dari kekacauan yang murni, sehingga garis keturunannya lebih mulia dari ras naga, jadi tidak bisa diperbudak. Namun Yun Qingyan masih memiliki cara, yaitu menggunakan hak istimewa kaisar immortalnya untuk menjadikan binatang purba kekacauan kuno ini menjadi budak kaisar. 地奴成令，是不是很有仪式感？ Kontrak pun selesai dan binatang purba kekacauan kuno sudah menjadi partner Yun Qingyan. Mulai sekarang binatang purba kekacauan kuno ini akan menjadi peliharaan Yun Qingyan. Kemudian dia memberi binatang purba kekacauan kuno ini nama Killing. Dari sini hubungan mereka berdua pun jadi akrab.
Sang paman memberikan beberapa bahan obat spiritual yang dibutuhkan oleh Yun Qingyan. Di sini dia memuji sang paman karena kerjanya sangat bagus. Kemudian Yun Qingyan meminta sang paman dan penatua tertinggi untuk menjaga di luar. Lalu Yun Qingyan memberikan makan kepada Qiling, yang mana dia membutuhkan api kekacauan milik Qiling. Sementara di luar terlihat sang paman dan penatua tertinggi mendapat serangan. Hanya para murid kroco, mereka berdua pun dengan mudah mengalahkannya, bahkan sebelum bunga sakura berjatuhan ke tanah. Sementara Yun Qingyan dia sudah memulai pemurniannya. Di sini sepertinya dia memurnikan sebuah formasi, bahkan pemurnian itu menimbulkan penampakan di langit yang membuat sang paman dan penatua tertinggi terkejut. Karena bagaimanapun sang paman tahu bahwa Yun Qingyan sangat berbakat dalam alkimia. Dia tidak menyangka bahwa Yun Qingyan juga berbakat dalam formasi. Penatua tertinggi juga terkejut karena sebenarnya Master Formasi lebih sangat dihormati daripada Master Alkemis. Penatua tertinggi tahu bahwa Yun Qingyan sepertinya sedang menampilkan formasi pengumpul energi, yang mana dengan formasi ini seseorang bisa menarik energi spiritual. Dari semua area yang terlingkup akan ditarik energi spiritualnya dan akan meningkatkan kultivasi sang pengguna bahkan beberapa kali lipat lebih cepat. Di lain sisi terlihat tuan muda dari keluarga Lin Beihua sedang berkultivasi. Dia melatih teknik pedang roh es, yang mana dengan teknik ini dia sangat yakin bisa mengalahkan Yun Qingyan. Esok harinya dia pun datang ke klan Yun. Dia langsung saja menantang Yun Qingyan untuk bertarung dan pertarungan pun terjadi. Ya, hanya dengan beberapa jurus Yun Qingyan mampu mengalahkan tuan muda Lin, membuatnya tergeletak di tanah, diinjak oleh kakinya seperti sampah. Namun tuan muda Lin tidak mampu menahan penghinaan ini, dia pun bertindak curang dan tiba-tiba ya, tuan muda Lin menelan pil terlarang bernama pil darah peledak dan tiba-tiba matanya berubah menjadi merah darah. Sosoknya juga berubah seperti iblis. Dia meraung ke langit akan menghabisi Yun Qingyan. Dia juga mengakui bahwa dialah orang yang telah membuat hidup Yun Xuan hancur. Wanitanya menjadi miliknya, bahkan tangannya dipatahkan oleh dirinya. Namun melihat semua itu, Yun Qingyan nampak tenang. Ternyata dia sudah menebak hal itu. Dirinya sudah siap, bahkan walaupun tuan muda Lin ini meminum obat terlarang, dirinya masih bukan tandingannya dan pertarungan pun berlanjut. Ya, pada akhirnya tuan muda Lin pun dikalahkan. Dia berubah menjadi kepingan-kepingan es kecil, melebur ke udara, menghilang dari dunia ini. Pengawal keluarga Qin yang begitu terkejut pun mengeluarkan kembang api, pertanda meminta bantuan. Setelah cahaya kembang api itu hilang di langit, sebuah raungan bergema kemudian muncul. Seekor binatang spiritual berkepala 3 nampak turun ke sana dan hewan spiritual itu meraung dengan liar. Semua orang pun mengenali bahwa itu adalah binatang spiritual pelindung klan Lin yang bernama Gripin Ular Emas. Ketika semua orang terkejut, Gripin Ular Emas itu tiba-tiba berbicara, yang mana dia membawa transmisi suara dari tuan muda utama klan Lin yang bernama Lin Wei. Di sini dia berkata bahwa 10 hari lagi dia menantang Yun Qingyan untuk berduel dengannya. Di saat itu dia akan membuat Yun Qingyan memohon untuk kematiannya. Namun di sini Yun Qingyan mencibir. Setelah mengatakan itu, Gripin Ular Emas akan pergi. Namun Yun Qingyan tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia memerintahkan Qilin untuk mengeluarkan api kekacauan, lalu membakar Gripin Ular Emas itu seperti menjadi ayam panggang dan bahkan dikasih bumbu, terlihat sangat enak.
Untuk mempersiapkan pertarungan dengan Lin Wei, Yun Qingyan pergi ke pegunungan Langya, yang mana ini merupakan pegunungan paling berbahaya. Terdapat monster buas dengan tingkat tinggi di dalamnya. Namun itu adalah yang dicari oleh Yun Qingyan. Dia bersama Qilin menghabisi banyak monster dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan. Salah satu monster elang dijadikan santapan makan malam, sementara Qilin menggunakan api kekacauan surgawinya untuk terus-menerus memurnikan pil. Namun di saat itu beberapa orang dari markas Qin di pegunungan Langya tiba-tiba menyergap dan pertarungan pun terjadi. 兄弟，不，先帝饶命！ Hanya dalam sekejap mata mereka semua dikalahkan dengan begitu mudah. Pemimpin mereka yang takut mati pun mengeluarkan sebuah peta untuk ditukar dengan nyawanya. Yun Qingyan melihat peta tersebut dan dia menyadari bahwa ini adalah peta api karma Changyan. Orang itu mengiyakan bahwa itu adalah benar api karma Changyan, sebuah harta paling berharga. Namun di saat itu dia tiba-tiba ingin menghabisi Yun Qingyan, tapi Qilin dengan mudah menghabisinya lebih dulu. 这难道是苍岩夜虎吗？那我苍岩夜虎就被封。 Menyusuri peta tersebut, Yun Qingyan sampai di sebuah lembah bernama Lembah Kabut. Diketahui api karma Changyan merupakan salah satu dari 20 api teratas. Namun Qilin mengatakan bahwa dibandingkan dengan api kekacauan surgawi miliknya itu masih kalah jauh. Namun Yun Qingyan menegaskan jika dia bisa mendapatkan api karma Changyan, maka dia bisa memulihkan beberapa kultivasinya. Kemudian dia menemukan sebuah formasi. Yun Qingyan memata-matai formasi tersebut dan mendapati bahwa ini adalah formasi pengunci naga, yang mana ini merupakan formasi sihir tingkat rendah di dunia immortal. Akan tetapi di dunia panah ini merupakan formasi yang sudah dapat dianggap sebagai level tertinggi. Namun dengan adanya formasi ini, Yun Qingyan meyakini bahwa api karma Changyan pasti ada di sini. Setelah menghancurkan formasi pengunci naga, Yun Qingyan masuk lebih dalam ke Lembah Kabut dan setelah tiba di inti Gunung Langya, tiba-tiba kobaran api mengelilingi dirinya. Yun Qingyan berkata, "Api karma Changyan, apakah ini caramu menyambut tamu?" Tiba-tiba api itu bergemuruh dan api itu berubah menjadi sosok manusia, yang mana dia adalah inkarnasi dari api karma Changyan. Sebenarnya dia telah disegel di sini di dalam formasi pengunci naga. Namun dia tidak menyangka bahwa formasi pengunci naga sekarang sudah hancur dan dia bisa keluar dari sini. Dulu dirinya dijebak di sini oleh dewa pedang Penggu Jiguang. Kemudian dengan arogan, api karma Changyan langsung memasuki lautan kesadaran Yun Qingyan. Dia ingin mengambil alih. Namun dia terkejut mendapati lautan kesadaran yang begitu murni dan juga memiliki aura kaisar abadi. Yun Qingyan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah kaisar abadi yang turun dari dunia immortal. Perkataan itu sontak membuat api karma Changyan semakin bersemangat. Dia lalu mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan Yun Qingyan. Dia ingin mengembalikan kekuatannya yang telah hilang dengan menelan Yun Qingyan, sehingga serangan api dilepaskan dan pertarungan pun terjadi. 本帝就是这么任性。 Ya, akhirnya api karma Changyan dikalahkan. Ternyata dirinya sekarang hanyalah sedikit sisa jiwa dari tubuh aslinya yang dibawa oleh Penggu Jiguang. Menyadari bahwa dia tidak bisa melawan lagi, api karma Changyan pun menyerah. Dia menjelaskan bahwa tubuh aslinya dibawa ke Akademi Bintang Langit. Namun dirinya tidak bisa merasakan aura tubuh aslinya. Itu seperti terhalang oleh sebuah segel. Yun Qingyan tahu bahwa Akademi Bintang Langit adalah sebuah akademi yang didirikan oleh Penggu Jiguang 3000 tahun yang lalu. Namun sekarang ada dua pilihan untuk api karma Changyan. Yang satu dibunuh sekarang olehnya, dan yang kedua patuh padanya. Sehingga api karma Changyan pun memilih pilihan yang kedua.
Yun Qingyan pun memberikan sebuah teknik untuk dipelajari oleh api Karma Changyan, dan ketika saatnya tiba, dia akan membawanya ke Akademi Bintang Langit untuk menemukan tubuh aslinya. Dan saat itu, tubuh dan jiwa dari api Karma Changyan dapat menyatu kembali. Dan juga pada saat itu, api Karma Changyan yang sempurna bisa membantu dirinya kembali ke puncak tingkat kaisar. Sementara untuk sekarang, api Karma Changyan menyatu dulu dengan lautan kesadaran Yun Qingyan. Seketika hal itu membuat aura api menyebar keluar dari tubuhnya, sontak membuat area di sekitarnya bergetar. Sementara tidak ada yang menyadari bahwa saat ini ada seorang wanita yang sedang memata-matai Yun Qingyan dari kejauhan, dan dia melihat ledakan energi tersebut. Sementara Yun Qingyan sendiri, dia cukup senang dengan bersatunya api Karma Changyan ini di lautan kesadarannya, maka kultivasinya naik satu tingkat ke tingkat bintang tahap 9.